Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widik Tongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat dan saudara yang saya cintai, kita bergembira bisa bertemu lagi dalam webinar hari Kamis ini dengan pokok pembahasan manusia, gambar dan rupa. Dalam webinar yang lalu kita sudah membahas bahwa menurut Alkitab Allah menciptakan langit dan bumi seorang diri. Bumi belum terbentuk, kosong dan gelap gulita. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Menarik dalam pembahasan lalu, ketika menciptakan langit dan bumi itu, maka ada satu frase ayat yang menarik untuk dikaji, yaitu Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman, berbincang kepada seseorang atau suatu sosok lain, mengajak, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Satu pertanyaan muncul, siapa yang diajak berbicara oleh Allah itu? Karena sebelumnya kita punya premis, Allah itu seorang diri menciptakan langit dan bumi. Apakah Alkitab sebagai kuasa Allah atau sebagai pernyataan Allah yang bisa kita jadikan sumber memberikan keterangan? Maka kita mendapati Raja Daud mendapat wahyu ilham dari Allah dalam Mazmur 33 ayat 6 yang dikatakan, dengan firman-Nya Allah telah menjadikan langit dan dengan nafasnya dijadikannya bala tentara. Kita membahas bala tentara itu dalam ayat yang lain. Bala tentara itu adalah ruh Allah dalam Al-Quran juga, atau malaikat. Jadi kalau kita lihat ada dua tahap yang kita lihat sebelum bumi dijadikan. Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum terbentuk dan kosong. Kemudian di antara Allah membentuk bumi dan manusia ini, Allah menciptakan malaikat, Allah bala tentaranya. Dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Kita sebagai manusia menyadari diri kita dengan bentuk tubuh kita. Sebuah pertanyaan muncul. Yang ini sering ditanyakan kepada saya dari orang-orang yang non-Kristen. Apakah Allah bertangan, berkaki, berbicara seperti kita, manusia? Inilah yang akan kita bahas pertama hari ini. Dikatakan di situ bahwa orang-orang bijak di dunia mengatakan bahwa manusia ini mempunyai 3 daya, cipta, rasa, dan karsa. Nah, kalau kita mengetahui gambar Allah, maka Allah itu adalah pencipta dan punya kedaulatan. Di dalam kehidupan manusia, manusia itu punya kebanggaan, yaitu sangat bangga dengan karya atau ciptaannya. Bahkan ada seorang bijak mengatakan
Bagi manusia yang cerdas dan terbatas itu, hidup adalah singkat. Tapi karya yang membawa nama baik itu adalah kekal. Vita Brevis Alflona. Sahabat dan saudara yang kekasih, manusia adalah makhluk yang unik. Manusia makhluk yang sangat menghargai dan mendapatkan kebenaran, nilai atau kebanggaan. Bahkan sering kita melihat ada hal yang tidak nalar yang dilakukan oleh orang-orang dengan kebanggaannya itu. Misalnya, para pejuang kemerdekaan Indonesia tahun 45 dan seterusnya, itu rela mati, rela kehilangan harta benda, rela disiksa karena kecintaannya dan keyakinannya kemerdekaan itu baik. Kita juga melihat dalam setiap perjuangan umat beragama, termasuk umat Kristen di awal, bagaimana mereka rela disalib, dianiaya, diadu dengan binatang buas untuk mempertahankan iman. Iman, kemerdekaan adalah nilai. Demikian juga buat orang-orang umum. Kita bisa melihat bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan anaknya dengan penderitaannya. Hal-hal ini sungguh satu hal yang unik, dan inilah sebenarnya satu ciri gambar dan rupa Allah. Begitu besar kasih Allah kepada ciptaan dan manusianya. Sahabat dan saudara kekasih, kalau kita melihat ayat Kejadian 1 ayat 26, perbincangan antara Allah dengan sosok yang diajak menciptakan manusia menurut rupa dan gambar itu, kita bisa merujuk bahwa setelah Allah menciptakan malaikat bala tentaranya sebelum bumi dijadikan, maka kita bisa mendapat satu gambaran yang masuk akal, yang sehat, bahwa yang diajak berbicara adalah malaikat, ruh, atau orang Israel menyebut Holy Host, Holy Grail. Bagaimana kita bisa memahami itu? Kitab suci mengatakan bahwa Allah itu goib. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 20. Menurut bahasa Ibrani, roh itu punya banyak sinonim. Yang pertama, makhluk yang tidak kelihatan atau goib, napas, kuasa, atau motif. Nah, kalau kita membaca dengan pengertian bahasa itu, maka kita bisa memahami. Kalau kitab suci mengatakan Allah itu goib, Al-Baqarah 2 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 103, Yohanes 5 ayat 37, artinya secara gampang adalah Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak seorang pernah melihat Allah, dan manusia tidak bisa melihat Allah. Pemahaman ini juga dipahami oleh saudara kita orang Hindu, kata Arsi Ida, bahwa Allah itu Sang Yang Widiwasa itu nirupa, nirpadam, nirindriya. Tidak berbentuk, tidak bertangan, tidak berkaki, dan bisa menjadi apa saja menurut ajaran Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian, kalau kita harus menjawab apakah Allah bertangan dan berkaki, saya tidak berani menjawabnya karena saya belum pernah melihat Allah. Lebih baik kepada pernyataan kitab suci, Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak seorang pun bisa menggambarkan Allah itu. Bagaimana memahami rupa dan gambar? Kalau kita membaca ayat seterusnya dari Kejadian 1 ayat 28, maka dikatakan setelah dia menjadikan manusia menurut rupa dan gambar Allah, dikatakan maka manusia itu hendaklah hidup
dan berkuasalah, taklukkanlah dan kuasailah segala isi bumi. Jadi yang pertama, ciri yang bisa dilihat dari manusia di bumi sebagai gambaran Allah, dia adalah penguasa. Nah, kemudian dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu menjaga dan memelihara bumi ini. Sifat kedua, memelihara. Jadi, gambar dan rupa Allah bagi saya adalah kuasa dan kemuliaan Allah. Dia adalah kalimatullah yang harus menjaga dan memelihara bumi. Muncul pertanyaan lain tentang Allah mengajak seseorang atau suatu sosok lain untuk menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Pertanyaannya, siapa sosok itu? Apakah kitab suci memberikan penjelasan? Sahabat dan saudara kekasih, karena kita sudah yakin Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, satu kesatuan, satu kebenaran, sama-sama firman Allah, maka kita mendapat penjelasan dalam Ibrani 1 ayat 5. Dikatakan, sebab kepada siapakah di antara para malaikat itu Allah berkata, anakku engkau, engkau kuperanakkan hari ini, aku menjadi bapakmu dan kamu menjadi anakku. Jadi rupanya dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa anak yang dipilih dari antara malaikat itu disebut anak. Untuk apa anak itu dipilih? Ayat 6 dari Ibrani 1 dikatakan, maka ketika Allah membawa anaknya yang sulung itu ke bumi, maka dia memberi perintah kepada para malaikat Allah. Semua malaikat harus hormat, taat, dan menyembah atau menghormati anak Allah itu seperti kepada Allah. Ini. Jadi nampaknya konsep atau premis bahwa Allah menyertakan malaikat dalam penciptaan makhluk bumi dan manusia lebih menguat. Di Perjanjian Lama, apakah hal ini ada? Maka kalau kita membaca di dalam Mazmur 2 ayat 7 dan 8, ada juga frase itu. Wahyu kepada Daud dikatakan, aku hendak menceritakan ketetapan Yahweh, Allah Ibrahim itu, yang menyatakan, aku adalah anak Allah. Hari ini kuperanakkan engkau. Jadi ada sinkronisasi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau ini kita bisa dalami, maka kita bisa memahami bahwa sosok yang diajak bicara oleh Allah dalam penciptaan bumi dan manusia itu adalah malaikat. Konsekuensinya, maka kita bisa melihat bahwa pemberian kuasa dan kemuliaan kepada para malaikat untuk menciptakan bumi dan manusia itu agak berbeda dengan cara kuasa Allah menciptakan. Kalau Allah menciptakan cukup dengan memerintah, kun fayakun. Allah berfirman, jadilah. Nah, kalau kita melihat dalam penciptaan bumi dan manusia 6 hari lamanya itu, mari kita pelajari. Hari pertama, penciptaan terang. Bumi yang belum berbentuk dan gelap dan kosong itu dibangun, diciptakan menjadi bumi yang berisi. Maka nampaknya bumi itu harus dibuat menjadi teratur, bukan kacau. Di dalam ilmu pengetahuan yang kita pahami, dalam keteraturan itu barulah ada kehidupan. Dalam rumus kimia dikatakan energi sebelum dan sesudah
reaksi tetap. Artinya dalam keteraturan itu di bumi, maka kehidupan itu bisa berlangsung. Jadi hari pertama itu bukan menciptakan benda langit, itu hari keempat. Yang diciptakan hari pertama adalah terang. Yohanes 1 ayat 4, terang itu adalah hidup manusia. Dalam filsafat dikatakan terang itu adalah hidup, terang itu adalah gerak, terang itu adalah vital force. Jadi dalam hal ini, hari pertama yang diciptakan dengan kuasa Allah yang diberikan pada anak Allah dan para malaikat adalah adanya kehidupan, energi yang dicurahkan oleh kemurahan Allah. Yang kedua, hari kedua diciptakanlah cakrawala atau langit. Anak Allah yang mengetahui rancangannya karena diajak omong bahwa manusia menurut rupa dan gambar Allah adalah puncak penciptaan bumi dan manusia, dan manusia itu adalah debu tanah, materi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Maka sangat bijak harus ditempatkan dulu di tempat yang aman dan nyaman supaya tidak rusak. Maka hari kedua penciptaan cakrawala atau langit itu adalah menjadikan bumi tempat yang aman dan nyaman bagi makhluk bumi. Apa yang dilakukan? Dipisahkanlah air di atas dan di bawah bumi. Terciptalah cakrawala atau langit. Ya, kalau sekarang kita bisa ngomong dengan gampang, itulah atmosfer. Dengan segala hukum, lapisan, dan gravitasi. Maka tepat bahwa penciptaan langit itu adalah untuk melindungi bumi sehingga tidak satu pun benda atau makhluk yang keluar masuk di bumi tanpa diketahui dan dikendalikan oleh Allah untuk melindungi makhluk bumi. Hari ketiga kita melihat satu kebijakan. Manusia yang akan diciptakan itu adalah makhluk darat yang hidup di tanah kering. Permukaan bumi waktu itu masih campur aduk. Maka hari ketiga dikatakan dipisahkannya air di permukaan bumi menjadi samudra kumpul dan tanah kumpul menjadi daratan sehingga ada 3 unsur atau 3 matra, yaitu tanah, air, dan udara. Semuanya sudah mengandung energi kehidupan. Allah mencampurkan 3 unsur itu menjadi satu kehidupan dengan rohnya, dengan kuasanya. Saya ingat saudara saya Naim Suryono dari Kebatinan yang menguraikan tentang asal usul manusia, sangkan paraning dumadi. Dikatakan manusia itu atau kehidupan itu dimulainya dari adanya unsur air, tanah, dan udara. Ya, kita bisa menceritakan lalu ditambah nur atau kuasa yang maha kuasa. Jadi tidak bertentangan, bisa dipahami. Sebagai hasil daripada pemisahan 3 unsur itu, Allah memanggil munculnya tumbuh-tumbuhan. Segala pohon besar kecil memenuhi permukaan bumi. Untuk apa? Ternyata pohon-pohon itu adalah alat untuk menyeimbangkan, menjaga keseimbangan udara dan air yang sangat penting bagi kehidupan makhluk bumi. Sekaligus pohon-pohon itu akan menghasilkan bahan makan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk bumi. Jadi sangat beruntung. Maka hari keempat kita bisa melihat manusia yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan yang fana itu, bumi digabungkan atau dikaitkan dengan semesta, dikaitkan dengan
galaksi terdekat yaitu Bima Sakti. Supaya apa? Supaya makhluk bumi manusia bisa mengatur waktu dengan melihat peredaran semesta yang sangat tepat dan akurat. Itulah informasi tentang langit atau kosmologi. Kemudian diberi penolong siang yaitu matahari dan penolong malam yaitu bulan dan bintang. Dengan demikian manusia bisa menghitung waktu dengan mengatur hari, bulan, dan tahun. Dan makhluk bumi yang lain juga bisa melihat tanda-tanda alam untuk menyesuaikan hidupnya, masa lahir, masa berkembang, dan sebagainya. Hari kelima, maka dikatakan di situ Allah memanggil segala kehidupan di air dan di udara. Maka di air muncullah segala binatang berkeriak, ikan besar kecil, dan di udara muncullah segala burung besar kecil. Semua diberkati untuk memenuhi bumi. Sekarang sudah ada kehidupan di air dan di udara, di darat belum. Inilah yang disisakan dalam rencana penciptaan bumi dan manusia. Tapi ada satu tali menali atau rantai hidup yang saling topang segala makhluk di darat, laut, dan udara. Dalam satu keseimbangan yang dinamis, dalam suatu harmoni yang diatur oleh dialektika. Maka hari ke-6 bumi sudah siap untuk menerima makhluk darat. Maka dikatakan hari ke-6 anak Allah memimpin para malaikat untuk menciptakan makhluk darat. Bagaimana menciptakannya? Dibentuk dari debu tanah menurut keinginan dan kemampuannya dengan menggunakan air atau cairan sehingga mudah dibentuk atau dicairkan. Kemudian menyatu dengan udara dan ditambah kuasa ilahi, terbentuklah makhluk materi di bumi. Makhluk materi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan, tentunya lebih rendah dari malaikat karena bersifat lama. Tetapi sangat menjadi kebanggaan bagi malaikat yang menciptakannya. Lalu makhluk-makhluk materi itu dipelihara, dijaga kelangsungan hidupnya. Allah memberikan satu hukum baru. Itulah hukum naluri atau hukum alam di bumi ini. Di mana setiap makhluk harus makan, minum, dan berketurunan untuk kelangsungan hidupnya. Dan karena keterbatasan waktunya diatur dalam keseimbangan lahir, berkembang, beranak pinak, dan tiada atau mati. Demikianlah bumi dan manusia sudah dijadikan. Maka hari ke-7 pekerjaan selesai. Anak Allah dan sekutunya beristirahat. Lalu diserahkanlah pekerjaan itu kepada Allah. Diperiksa dan didapati pekerjaan itu baik dan sesuai dengan rancangan. Diterima, diberkati. Betapa bangganya para malaikat yang diciptakan Allah mempersembahkan bumi dan manusia dan diterima menjadi bagian pekerjaan Allah. Nampaknya seperti yang kita bahas sebelumnya, inilah awal dari rancangan Allah untuk menjadikan tujuan penciptaan bumi dan manusia. Allah dalam semua dalam Allah. Ini dimulai dengan satunya ciptaan Allah dan ciptaan malaikat menjadi satu semesta yang satu. Saudara-saudara kekasih, inilah gambaran tentang penciptaan. Sebuah pertanyaan muncul, siapakah yang diajak berbincang itu? Kita sudah mendapat premis itu malaikat.
Tetapi malaikat itu berlaksa kali berlaksa, jutaan, kata Mazmur 2 ayat 7. Apakah semua diajak bicara? Tapi malaikat itu disebut bala tentara surga. Suatu pasukan dengan struktur kemiliteran yang kita bisa bayangkan. Maka kepala negara tidak harus memanggil semua tentara untuk berunding. Cukup panglimanya saja. Jadi saya kira itu pendapat saya yang dengan penalaran yang sehat, yang diajak bicara oleh Allah untuk memimpin penciptaan bumi dan manusia adalah anak Allah yang diangkat menjadi pemimpin para malaikat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Tentang anak Allah ini ada banyak istilah yang kita dapat di kitab suci. Anak Allah bisa berarti malaikat, bisa berarti satu sosok yang dimuliakan Allah. Kita bisa melihat Yesus Kristus pun yang disebut anak Allah, disebut juga anak Allah yang maha tinggi dari Matius 16 ayat 16. Pertanyaannya, apakah anak Allah itu Yesus yang diajak berbincang oleh Allah pada penciptaan bumi dan manusia? Sebelum itu kita bahas, kalau kita melihat penciptaan manusia dan makhluk bumi, maka itu dibentuk dulu, lalu diberi nafas. Hal ini sangat berbeda dengan cara Allah menciptakan dengan memerintah, kun fayakun. Jadi premis bahwa manusia dan isi bumi dibentuk oleh malaikat, menyertakan malaikat, menarik untuk didalami dan butuh kerendahan hati untuk dipahami. Ini pun belum selesai. Apakah itu hanya anak Allah yang diajak atau seluruh malaikat juga ikut serta? Ini nanti kita akan bahas dalam pembahasan yang selanjutnya. Saudara dan sahabat yang terkasih, sesuai dengan cirinya, karakter Allah yang ilahi, maka Dia ingin menciptakan manusia itu juga kekal. Maka ketika manusia hidup di bumi, ada suatu dorongan, ada suatu keinginan dalam hukum naluri itu untuk tetap hidup. Jadi hukum naluri di selain membatasi kemampuan manusia untuk hidup dengan hukumnya, yaitu lahir, berkembang, dan tiada, tapi juga memberi satu dorongan kepada manusia yang cerdas, gambar Allah itu, untuk hidup kekal. Maka agama apapun, terutama agama Ibrahimik, sangat berharap, sangat menantikan bahwa mereka akan memperoleh hidup kekal di masa yang akan datang. Saudara-saudara kekasih, kunci hidup kekal adalah mengenal dan memahami Allah dan kuasanya. Terlebih setelah manusia jatuh dalam dosa. Tiap agama punya tuntunan, punya nabi, pemimpin. Itulah penuntun atau gurunya. Maka penting sekali bagi umat beragama termasuk umat Kristen dikatakan bahwa hidup kekal itu didapat kalau mereka mengenal Allah yang satu dan benar dan mengenal yang diutus. Nah, karena Kristen percaya pada Yesus yang diutus, percaya pada Allah yang satu, dan percaya pada Yesus yang diutus Allah. Saudara-saudara kekasih, ayat Kejadian 1 ayat 26 ini adalah satu ayat yang penting yang akan menjadi suatu terobosan atau terowongan untuk menyambung dua ortodoksi, terutama umat Ibrani, tentang kebenaran Allah. Ortodoksi Yahudi yang kekeh pada Taurat dan Syahadat
atau perjanjian lama, menolak Mesias Yesus Kristus dan perjanjian baru. Sebaliknya, ortodoksi Kristen sangat memuliakan Yesus, bahkan itu bagian dari Allah dan agak mengabaikan Taurat. Dua ortodoksi yang bertentangan dari kitab yang sama ini, justru mungkin disinilah ada titik temunya. Kita berharap apa yang kita diskusikan malam ini menjadi berkat bagi umat beragama, terutama umat Ibrani, untuk membuka misteri yang rahasia itu. Kita akan lanjutkan Kamis yang akan datang dengan tema manusia dan misteri dosa yang tentu menarik. Semoga kita sehat dan kita bertemu Kamis depan. Salam sejahtera buat kita semua.